Oke, selamat datang di Ini Cerita Anya. Masih bersama Anya yang sekedar curcol. Baik, apa kabar kamu semua? Semoga tetap baik-baik aja dan selamat menikmati new normal. Dan kali ini langsung aja aku bakal kembali membagikan curhatan aku dengan ada satu pertanyaan. Kenapa banyak orang ketagihan nonton Netflix? Kalian pasti tahu dong Netflix yang akhir-akhir ini semenjak banyak sekali orang yang berada di rumah, akhirnya mereka mengalihkan kegiatannya untuk menonton Netflix walaupun harus mengorbankan kuota yang beratus-ratus giga. Tapi memang aku ada beberapa yang film yang sudah aku tonton di Netflix, memang banyak banget yang keren, banyak banget yang bagus. Nah, untuk itu aku sekarang akan membahas kenapa sih banyak sekali orang yang sangat-sangat suka dan ketagihan nonton Netflix. Oke, aku akan membacakan sebuah berita ya, yang dimana di sini ini menyebutkan bahwa meningkatnya popularitas konten media global seperti acara serial TV Amerika Serikat menjadi salah satu faktor penting yang dihubungkan dengan praktek binge watching atau aktivitas menonton terus-menerus dalam satu waktu. Jadi dengan ekspansi global dari layanan tontonan seperti Netflix yang sudah memiliki lebih dari 154 juta akun di lebih dari 190 negara selama 2019, maka menonton secara terus-menerus perlahan menjadi kebiasaan baru bagi banyak orang. Survei yang dilakukan oleh organisasi nirlaba American Academy of Sleep Medicine atau Akademi Amerika untuk Ilmu Kedokteran Tidur, ini kenapa terjemahannya gini banget? Pada 2019, baiklah nggak apa-apa, aku baca apa adanya aja, menemukan bahwa 88% orang dewasa di Amerika mengalami kurang tidur karena tidak bisa berhenti menonton acara televisi atau film dari platform layanan penyedia hiburan lewat internet. Jadi menggunakan internet untuk menonton acara hiburan semakin umum dilakukan di seluruh dunia. Hal ini menyebabkan kebiasaan binge watching juga bisa menjadi fenomena global. Dan kebiasaan ini yang membuat seseorang tidak bisa berhenti menonton atau sering disamakan dengan ketagihan atau adiksi menonton. Dan biasanya hal ini terjadi ketika pemirsa atau penonton menikmati acara televisi. Misalnya ketika seseorang menghabiskan waktu menonton beberapa episode terus-menerus, seperti 5 episode dalam satu waktu, atau yang sangat-sangat sering terjadi, kayak yang sering aku lakukan juga, bahwa menonton satu judul drama Korea dari episode pertama sampai episode 16 itu secara terus-menerus tanpa henti, dan mungkin hanya berhenti mungkin kalau aku harus bekerja atau makan atau aku memang harus keluar rumah. Nah, seperti itu. Akhirnya lama-kelamaan kebiasaan ini bisa memicu ketagihan, daya keinginannya untuk menonton itu menjadi lebih parah. Dan itu menjadi gangguan dan pelarian dari segala hal yang dia lakukan di kesehariannya. Ya, pada 2013 ada orang yang terlibat riset, dan mereka ini mencari tahu mengapa orang melakukan praktek binge watching. Jadi mereka menemukan setidaknya ada 3 faktor yang mempengaruhi, yaitu alasan audiens menonton, yang kedua konten dengan jalan cerita yang bersambung, dan yang ketiga struktur kanal media yang meluncurkan seluruh episode dalam satu seri secara bersamaan, serta fungsi putar otomatis untuk episode selanjutnya. Ya, oke. Dan mereka ini juga melihat alasan 34 pelajar Amerika yang berusia 18 tahun sampai 24 tahun saat mereka menonton acara televisi terus-menerus dari layanan menonton seperti Netflix, Hulu, dan juga Amazon Prime. Jadi, dan mereka ini juga menemukan beragam motif kenapa banyak sekali terjadi praktek binge watching ini. Tapi alasan yang sering kali terucap
adalah menonton sebagai distraksi dan juga pelarian. Jadi mereka ini merasa sedang di bawah tekanan, jadi mereka ini cenderung melakukan binge watching untuk mendistraksikan diri mereka dari pekerjaan atau tekanan dari pekerjaan mereka. Nah, sedangkan kelompok lainnya menggunakan mekanisme yang sama untuk menolong mereka dari kebosanan, khususnya saat mereka memiliki hal untuk dikerjakan. Inilah mengapa anak muda sering melakukan binge watching di akhir pekan, bahkan sampai mengorbankan kehidupan sosial mereka. Dan satu hal lagi ya, banyak sekali di antara para penonton ini yang merasa menjadi seseorang yang ketagihan drama. Jadi berdasarkan riset yang dilakukan juga, drama ini adalah genre yang paling menarik untuk ditonton terus-menerus. Jalan cerita yang bersambung dan dengan akhir yang menarik atau happy ending membuat orang yang ingin selalu menonton episode selanjutnya atau episode seterusnya. Dan mereka ini kadang terbawa dalam dunia di cerita tersebut ya. Pengalaman ini menjadi sangat menyenangkan sehingga mereka tidak bisa berhenti untuk menonton. Jadi hal ini seperti yang terjadi di drama Korea. Balik lagi aku kasih contohnya di drama Korea ya. Karena yang terjadi pada saat orangnya terbawa dalam suasana di drama tersebut, kayak di The World Married Couple itu, sampai ada netizen yang menyerang dari Instagram salah satu pemain dari drama The World Married Couple, yaitu Han Soo-hee. So seperti itulah ya kehidupan orang yang sampai-sampai terdistraksi banget. Oke, dan sebelum munculnya layanan tontonan streaming, orang ini harus menunggu 1 minggu sebelum episode baru tayang lagi atau dirilis lagi di TV. Nah, pada saat ini nih, ada platform streaming ini sering merilis sebuah rangkaian episode dalam satu waktu sekaligus. Jadi secara otomatis sistem mereka memainkan cuplikan episode berikutnya, sehingga strategi ini mengubah cara orang menonton serial, mendorong mereka untuk terus-menerus menonton. Jadi akhirnya ya gitu, kayak ketagihan kan, kayak udah ini udah selesai, ternyata besok masih lanjut lagi. Oh my god, wow. Wah, sudahlah, aku sekalian aja lah daripada aku harus menunggu seperti itu. Dan yang seperti yang terjadi pada tahun 2019 kemarin, Netflix itu meluncurkan 6 episode drama zombie Korea, Kingdom, bersamaan dalam satu waktu. Jadi bayangin dong, sebuah drama yang jadi favorit banyak orang muncul barengan. Dan acara ini sukses banget ya di tingkat global dan direkomendasikan sebagai salah satu dari 15 tontonan serial yang harus ditonton pada tahun 2019. Kapan tidurnya kalau begitu caranya? Dan baiklah, kita lanjut lagi. Teori efek pewarisan atau inheritance effect theory menganggap audiens menjadi makhluk yang pasif dan tidak termotivasi untuk mengganti saluran televisi ke acara yang lain. Jadi kepasifan tersebut ini muncul karena struktur dari media yang digunakan mempengaruhi mereka untuk tidak melakukannya. Dan kepasifan semacam ini semakin mendorong seseorang melakukan cenderung tetap menonton di satu saluran yang sama. Sebenarnya itu terjadi juga sama aku ya. Kayak aku kalau nonton TV nasional, ya sudah aku pencet itu di net. Ya sudah, aku nggak akan pindah-pindah lagi ya, tetap di net itu aja sampai nanti ganti hari aku matiin, besok pun melakukan hal yang sama. Kayak gitu ya, kebiasaan ternyata. Oke, dan selanjutnya ya, kebiasaan menonton terus-menerus ini bisa terjadi ketika audiens memiliki waktu untuk menyaksikan konten yang mereka sukai melalui layanan hiburan seperti Netflix. Jadi gini, kenapa akhirnya akhir-akhir ini orang bisa menjadi begitu kecanduan? Karena mereka banyak sekali dan diwajibkan untuk selalu berada di rumah. Mungkin di awal-awal dulu masih banyak yang bisa mereka kerjain ya, bersih-bersih rumah, beberes, bercanda dengan keluarga. Tapi kalau sampai akhirnya 2 bulan 3 bulan, ya seperti itulah yang terjadi. Mereka akan mencari kegiatan lain dan Netflix ini sangat gampang diaksesnya. Akhirnya mereka lari dong mencari hiburan. Ada yang nonton Netflix, ada yang menjadi seorang penggemar YouTube sampai setiap hari dari bangun tidur sampai mau tidur lagi nonton YouTube terus, habislah sampai itu kuota. Oke, kita lanjut lagi. Jadi ini juga mungkin menjadi praktek biasa ya dalam beberapa tahun ke depan karena meningkatnya jumlah platform layanan hiburan.
Dan yang pasti industri konten itu juga memanfaatkan peluang besar ini. Hubungan antara bagaimana pemain industri menghasilkan dan mendistribusikan konten hingga mereka ini mereka ini tahu pola konsumsi audiens akan berdampak pada budaya populer. Dan hal ini terutama terlihat pada fenomena binge watching yang semakin marak dalam waktu dekat ini. Oke, tidak bisa dipungkirin lagi ya kalau binge watching sudah menjadi suatu hal biasa bagi audiens saat ini. Namun dengan dampak kesehatan yang negatif yang dimilikinya, apa kita bisa meninggalkannya? Ya itu selalu menjadi pertanyaan ya. Kadang di saat seseorang itu memang sedang mencari pelarian, mereka nggak mikir apakah ini akan mempengaruhi kesehatan mereka atau tidak terlalu banyak yang peduli ya. Nah, dan akhirnya sekarang kita tahu ya kenapa akhirnya banyak sekali orang yang ketagihan untuk nonton Netflix sampai berjam-jam, sampai mereka benar-benar menghabiskan waktu di depan televisi ya, karena memang sedang terjadi sesuatu yang dinamakan apa ya, kayak ibarat kata kalau anak kecil lagi seneng-senengnya makan es krim dan sama orang tuanya biar nggak nangis, nih makan aja terus nggak apa-apa es krimnya sih, dikasih terus menerus seperti itu. Akhirnya ya anak kecil ini pun akan selalu meminta, bahkan nanti di saat momen lain orang tuanya, tadi pada saat orang tua sibuk, anak ini rewel minta es krim karena biar anak ini tidak mengganggu, akhirnya dikasih. Nah pada saat orang tua nanti sudah tidak terlalu sibuk, tapi anak ini sudah mempunyai habit ya bahwa dia harus meminta es krim dan dia tidak bisa ditolak karena memang kemarin juga selalu diturutin. Akhirnya ini menjadi kebiasaan baru. Nah masalah kebiasaan baru ini apakah mengganggu kesehatan, itu hanya kalian sendiri yang tahu ya. Karena menurutku menonton TV secara terus-menerus itu juga sangat-sangat gak bagus ya, terutama di mata kita. Pasti aduh gimana sih rasanya di depan TV menonton terus dari berjam-jam, berepisode-episode, pusing banget itu mata, kepala sampai cekot-cekot, lupa makan, lupa minum, lupa hubungin pacar kamu, mungkin temen atau segala macam. Akhirnya mungkin bukan cuma berpengaruh di kesehatan, tapi juga berpengaruh juga di kehidupan sosial kamu. So guys, kenapa harus lebih bijak lagi untuk menyikapi beberapa hal yang kamu lakukan? Aku gak pernah mengatakan bahwa Netflix itu gak bagus, enggak. Netflix itu ada sangat-sangat membantu dan sangat-sangat membuat hidup lebih wow. Pokoknya ini membuat kita ini jadi lebih bisa menikmati lagi ya masa-masa di rumah. Tapi tetaplah lebih bijaksana lagi untuk memilih tayangan, dan untuk menonton itu bisa diatur sesuaikan dengan kapasitas kamu dan kapasitas otak kamu. Oke, akhirnya seperti itu ya. Semoga kamu sudah tahu ya apa beberapa hal yang aku sampaikan dan itu silahkan kamu menyikapnya seperti apa. Jangan dijadikan bahan bulian, jangan dijadikan juga ini sebagai bahan untuk membolak-balikan fakta bahwa aku bukan orang yang suka Netflix. Enggak, aku juga termasuk salah satu orang yang menonton juga. Dan semoga ini menjadi pelajaran juga yang baik buat kita. Diambil aja yang baik-baik, yang nggak baik silahkan dibuang ya, dibuang pada tempatnya. Dan thank you banget buat kamu yang sudah selalu nonton dari video-video aku. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe, karena itu sangat-sangat membuat aku merasa berterima kasih. Kalianlah yang terbaik, kalian yang paling hebat. Dan ketemu lagi di video aku yang berikutnya. Jangan lupa follow juga Instagram aku di @anyamargareta. Ketemu di sana. Kalau kamu pengen dengerin curhatan yang lain, atau kamu pengen curhatan kamu aku ungkapkan di sini, bisa kamu DM aku. Oke, sampai ketemu lagi, see you.